Salah satu sifat dasar manusia adalah rasa ingin tahu. Kita manusia senantiasa mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar yang menghantui kehidupan kita. Misalnya, kenapa kita hidup ya? Gitu. Atau dari mana asal-usul kita? Kenapa ada penderitaan? Atau sesederhana, kenapa ya hujan turun? Nah, di balik rasa ingin tahu itu, ada kecenderungan umum yang telah berlangsung sepanjang sejarah manusia. Ketika kita nggak mampu menjelaskan sesuatu, itu kita cenderung mengisi kekosongan itu dengan jawaban yang ajaib. Nah, di situ tuh muncul apa yang dikenal sebagai misalnya God of the Gaps, atau mungkin padanan bahasa Indonesia itu artinya mengisi Tuhan pada sela-sela misteri. Istilah God of the Gaps itu merujuk pada kecenderungan manusia untuk mengatribusikan fenomena-fenomena yang tidak kita mengerti kepada Tuhan. Ya, dengan kata lain, kita mengisi kekosongan atau gap dalam pengetahuan kita dengan penjelasan yang magis gitu dan penjelasan yang supranatural. Nah, kita pernah nih melihat hal ini dalam sejarah, seperti misalnya waktu manusia kuno melihat petir, itu dianggapnya itu adalah amarah dewa gitu. Ketika terjadi gempa bumi, tsunami, atau gunung meletus, itu dianggap sebagai kemurkaan Tuhan gitu yang harus dipadamkan dengan ritual atau persembahan tertentu. Namun, seiring perkembangan ilmu pengetahuan, perlahan-lahan misteri-misteri itu terpecahkan. Kita tahu sekarang bahwa petir itu bukan amarahnya Zeus gitu, bukan amarahnya Thor, melainkan pelepasan energi listrik antara awan dengan permukaan bumi. Terus kita juga udah tahu nih sekarang kalau gempa bumi itu bukan kutukan Tuhan. Ya, gempa bumi itu pergerakan lempeng tektonik di bawah permukaan bumi. Perlahan-lahan ruang lingkup Tuhan makin mengecil seiring berkembangnya sains. Fenomena ini bukan cuma fenomena agama ya, tapi juga fenomena psikologis dan kultural. God of the Gaps ini adalah salah satu kerangka pikir magical thinking. Ya, jadi magical thinking atau cara berpikir ajaib itu adalah kecenderungan manusia untuk menghubungkan kejadian dengan kejadian lainnya secara tidak logis atau rasional gitu. Ya, itu instingtif ya, karena manusia memiliki insting alami untuk mencari pola dan hubungan sebab akibat di sekitar mereka. Bahkan meskipun ketika hubungannya itu nggak ada. Contohnya banyak misalnya orang pakai jimat gitu, bilangnya kalau pakai jimat ini nanti membawa keberuntungan atau nanti dia bisa ngerjain ujian gitu. Atau misalnya yang populer tuh kayak ada zodiak gitu loh, astrologi, di mana mereka percaya posisi-posisi bintang itu menentukan nasib seseorang. Ya meskipun kita tahu nih secara rasional nggak ada hubungan ilmiah antara posisi planet gitu, posisi bintang dengan masa depan pribadi. Nah, magical thinking tetap eksis karena memberikan rasa kendali dan harapan semu di tengah ketidakpastian hidup. Dalam konteks agama, magical thinking ini tercermin dalam berbagai ritual atau doa, misalnya doa menyembuhkan penyakit tertentu gitu, atau menyelesaikan masalah hidup sehari-hari. Nah, ketika seseorang sakit parah, orang terdekatnya, misalnya dia malah bukan yang nganjurin ke dokter, malah menganjurkan doa atau ritual tertentu gitu yang dia anggap ampuh. Ketika usahanya gagal, ya jawabannya nanti dia sederhanakan jadi, oh mungkin kamu berdoanya kurang gitu. Pendekatan seperti ini seolah-olah membuat Tuhan menjadi sebuah tombol solusi instan gitu, tempat kita menekan tombol permintaan setiap kali menghadapi kebuntuan. Nah, tapi pertanyaan sekarang, emang kenapa sih kalau kita punya pola pikir kayak gitu? Bukannya nggak masalah ya kalau misalnya seseorang mendapatkan kenyamanan dari keyakinannya kepada Tuhan. Pada titik tertentu ya memang wajar dan manusiawi mencari ketenangan dari keyakinan spiritual gitu. Nah, tapi mungkin jadi agak bahaya ketika pola pikir ini menjadi pengganti dari pemahaman ilmiah dan usaha nyata untuk menyelesaikan masalah. Menjadi pengganti secara mutlak ya gitu. Misalnya dalam menghadapi penyakit, kalau seseorang cuma ngandelin doa dan menolak pengobatan medis, akibatnya kan bisa fatal. Dan ini kan bukan cerita karangan ya, ini kan kenyataan tragis yang sering terjadi di negara kita gitu. Atau dia tuh bukannya ke dokter, malah ruqyah misalnya. Padahal penyakitnya itu adalah penyakit
yang perlu mendapatkan intervensi medis. Nah, selain itu juga ketika pola pikir magical thinking ini diterapkan dalam politik misalnya atau dalam kebijakan publik, efeknya kan bisa jauh lebih besar dan merugikan ketimbang mencari solusi nyata terhadap masalah-masalah sosial dan ekonomi seperti kemiskinan, korupsi, bencana alam. Bisa aja politisi itu ngajak masyarakatnya, ayo kembali pada Tuhan gitu, ayo sholat berjamaah atau apalah gitu, tanpa langkah konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Kalau gitu, kalau bisa merugikan, kenapa kerangka pikir God of the Gaps itu masih terus bertahan meskipun ilmu pengetahuan sudah memberikan banyak jawaban rasional? Ya, salah satu alasan terkuatnya adalah karena pola pikir ini sangat nyaman secara psikologis. Mengakui bahwa kita nggak tahu sesuatu atau nggak tahu banyak hal, itu kan rasanya menakutkan ya. Mengisi ketidaktahuan itu dengan kepercayaan spiritual itu ngasih kita rasa tenang, dan rasa tenang itu kan lebih nyaman dibandingkan menghadapi ketidakpastian. Selain itu, agama dan keyakinan supranatural itu bisa memberikan rasa komunitas dan identitas yang kuat. Nah, ini adalah daya tarik yang sangat sulit ditandingi oleh sains gitu, karena sains nggak ngurusin itu. Jadi rasanya tuh sains itu dingin, kompleks, dan tidak personal, karena emang bukan ngurusin hal itu ya, nggak ngurusin kenyamanan psikologis dan sosial. Nah, di samping kenyamanan psikologis dan sosial, pola pikir ini juga dilestarikan oleh pendidikan dan budaya yang lebih menekankan iman dibanding berpikir kritis dan skeptis. Di banyak masyarakat, mempertanyakan atau mengkritisi kepercayaan agama itu bisa dianggap tabu atau bahkan berdosa sekali gitu. Ya, jadinya konsekuensinya adalah siklus magical thinking dan God of the Gaps ini ya terus-menerus diwariskan dari generasi ke generasi. Tapi kemudian masalahnya, apakah ini berarti bahwa sains harus menggantikan agama? Sebenarnya nggak selalu ya, atau nggak secara mutlak gitu. Banyak ilmuwan besar melihat adanya harmoni antara kepercayaan spiritual dan pemahaman ilmiah. Tapi penting untuk disadari bahwa sains nggak mencari jawaban final dari semua pertanyaan tentang kehidupan ya. Sains hanya menawarkan metode untuk menjelaskan realitas fisik secara objektif dan rasional. Dan agama dan sains itu nggak sejalan ya, nggak selaras. Tujuannya beda, produknya beda gitu. Aku pernah bikin kontennya tentang ini gitu, bisa ditonton nanti. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika agama atau kepercayaan digunakan sebagai pengganti sains, atau ketika Tuhan dipaksa masuk ke celah-celah yang belum terjelaskan secara ilmiah. Ya, pada akhirnya jika Tuhan hanya ditempatkan di gap-gap pengetahuan manusia, maka ruang untuk Tuhan akan terus menyusut seiring berkembangnya ilmu pengetahuan. Mengisi ketidakpastian dengan jawaban yang magical gitu, dengan jawaban yang magis, itu bukan solusi jangka panjang. Ya, baiknya ya kita harus berani menerima ketidaktahuan, berani mengakui saya nggak tahu atau saya belum tahu gitu, dan kemudian cari jawaban secara jujur melalui pencarian yang ilmiah dan pencarian yang sebagaimana adanya gitu. Hal-hal yang nggak diketahui atau nggak bisa diketahui, nggak apa-apa, akui saja nggak tahu. Ngarang-ngarang bebas itu adalah sikap ketidakjujuran juga gitu. Tuhan jika memang dipercaya harus ditempatkan di wilayah moral, wilayah spiritual, atau wilayah etika gitu, bukan sebagai jawaban instan atas segala pertanyaan ilmiah. Mengatasi pola pikir God of the Gaps itu berarti mengakui juga bahwa dunia ini kompleks dan kadang gak nyaman karena banyak sekali ketidakpastian dan hal-hal yang gak kita ketahui. Tapi kan di situ indahnya. Di sanalah letak keindahan ilmu pengetahuan, karena mendorong kita untuk terus bertanya, untuk terus mengeksplorasi dan gak pernah berhenti belajar. Pada akhirnya apapun masalahnya, Tuhan belum tentu jawaban tunggalnya, setidaknya bukan dalam cara kita memahami fenomena alam dan realitas kehidupan di alam semesta ini. Tuhan sebagai jawaban tunggal dari segala pertanyaan adalah sikap anti ilmu pengetahuan. Menurutku sih begitu. Kamu setuju nggak? Atau kamu punya bantahan? Tulis di kolom komentar ya. By the way, belum lama ini aku menayangkan konten eksklusif member, judulnya Ayat Sesat Kitab Suci Edisi Sejarah,
yang mana merupakan kelanjutan dari Ayat Sesat edisi Science. Kalau mau nonton bisa join membership channel ini dengan cara mengklik tautan di deskripsi ya. Dan ada biayanya sebesar Rp19.000. Makasih udah menonton sampai selesai, sampai ketemu di konten selanjutnya.